sama-sama kita mengaji kitab Al-Minah Husniyah karya Syekh Abdul Taala. Sebelum kita mulai, mari kita lihat Al-Fatihah kepada makhluk kita, kepada para ulama, para syekh, para ulama kita, khususnya di asal kita Syekh Selamat datang kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Abdul Rahman di kitab ini Al-Minah Husniyah Al-Wasiyatul Muqtadin al-Afqar wa bada'a Syaikhu bil-tawbati li'annaha asasun li kulli maqamin yataraqqab ilayhi al-abdu hatta yamut. Wa bada'a nawiti sab'a Syaikhu Syekh Ibrahim Al-Mansuri ditawati kelawan taubat dengan anak asasun dengan anak perbuatan tersebut. Taubat itu asasun, itu fondasi itu di maqamin mari sahabat-sahabat maqam yang kamu akhirnya di maqam sabah abdu hamba hatta yamuta sehingga mati sabah. Bagaimana engkau kaya barang anaman temen seduh nemo la ardo orang tanah itu wujud dalam beriman lagina orang bangunan itu wujud dalam beriman. Kadalika kaya mengkono-kono itu man utawi sabane wong la taubat orang taubat itu wujud dalam beriman. Falakala maka orang itu wujud dalam beriman. Wala maqamalan orang maqam itu wujud. Para hadirin, pada malam hari ini kita masih membahas tentang taubat. Taubat itu menurut bahasa adalah kembali. Jadi setiap orang yang kembali maka dia disebut sebagai orang yang taubat. Berarti kalau kembali ke mantan taubat, menurut bahasa. Sementara taubat menurut istilah adalah, menurut syariat itu adalah kembali kepada hal yang terpuji menurut syariat. Kembali kepada kembali dari hal yang tercela menurut syariat kepada hal yang terpuji menurut syariat. Itu menurut syariat. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa taubat itu memiliki permulaan dan memiliki puncak. Di mana permulaan dari taubat itu adalah taubat dari dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil, kemudian dari hal-hal yang dimakruhkan menurut syariat, taubat dari sesuatu yang sifatnya khilaful aula, kemudian taubat dari dia memandang bahwa dirinya itu memiliki amal-amal yang soleh dan seterusnya. Yang pada puncaknya itu taubat. Dari puncak taubat itu adalah taubat dari kelalaian, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maqam taubat yang tertinggi ini hanya dimiliki oleh para ulama-ulama ahli makrifat. Nah, jadi kalau kita berkaca kepada para ahli makrifat, jadi setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap kedipan mata kita itu belum taubat. Ya, karena untuk taubat
di dalam diri kita itu masih suka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kenapa Syekh Ibrahim Al-Makhzumi rahimahullah ta'ala dalam wasiatnya beliau memulai kitab ini, memulai wasiat ini dengan pembahasan taubat. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Sya'rani, wa bada'a asy-syaikhu bit-taubati bi annaha asasun li kulli maqamin yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamut. Syekh Ibrahim Al-Makhzumi memulai kitab Al-Wasiyat Al-Makhzumiyah dengan pembahasan taubat, karena taubat itu merupakan fondasi dari semua makom. Fondasi dari semua makom. Apa itu makom? Makom itu adalah sebuah tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang itu tidak akan bisa naik kepada tingkatan yang di atasnya sebelum dia itu benar-benar tertancap di dalam dirinya sifat dari makom itu. Maksudnya makom taubat misalnya, di dalam thariqah itu ada yang istilahnya makom taubat. Seseorang tidak akan pindah dari makom taubat sebelum dia itu merasa bahwa dia tidak sedikit pun, tidak sesaat pun lupa dari atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak bisa naik kepada makom setelahnya. Misalnya setelah taubat itu adalah wara', kemudian zuhud, kemudian al-mahabbah, dan seterusnya. Dia tidak bisa berpindah kepada makom yang di atasnya sebelum makom taubat benar-benar tertancap, benar-benar mengakar di dalam dirinya. Itu. Nah, sementara ada istilah lain yang namanya hal. Hal itu artinya kondisi. Apa itu? Hal adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang, tetapi sifat itu tidak mengakar, tidak tertancap di dalam dirinya, di dalam sifat dirinya. Tetapi sewaktu-waktu dia itu ada dan sewaktu-waktu dia tidak ada. Jadi misalnya ketika dia itu melakukan dosa, kemudian setelah melakukan dosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya Allah, saya ini adalah orang yang banyak dosanya. Kemudian kalau tiba-tiba dia bermuhasabah, introspeksi diri, dia memandang bahwasanya dosanya lebih besar daripada amal ibadahnya. Nah, tetapi kondisi ini datangnya itu sewaktu-waktu, tidak setiap saat, tidak terus-menerus ada dalam dirinya. Nah, maka orang yang seperti ini dikatakan sebagai sahibu halil taubat, orang yang memiliki hal taubat. Gitu. Dan yang ditempuh oleh seorang murid di dalam thariqah, seorang murid yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tempuh itu adalah makom-makom ini. Itu mulai dari taubat, kemudian wara, kemudian raja, kemudian khauf, dan seterusnya. Jadi kejarnya itu. Jadi dia itu tidak bisa pindah kepada makom setelah taubat sebelum makom taubat itu dia benar-benar tertancap, benar-benar mengakar di dalam dirinya. Nah, makanya oleh karena itu, karena taubat itu adalah fondasi utama di dalam makom thariqah, ya maka taubat itu disebutkan di awal mula oleh Syekh Ibrahim Al-Makhzumi, kemudian disyarahi
dikomentari oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari rahimahullah. Makanya maka anna man la Allahu la bina'alahu kadzalika man la tawbatahu fala halahu la maqam. Nah, sehingga karena saking pentingnya taubat itu, dan taubat itu diumpamakan seperti tanah, maka orang yang tidak memiliki tanah, maka gimana dia itu bisa memiliki bangunan, bisa memiliki rumah. Itu orang yang tidak memiliki tanah, maka nggak bisa dia itu memiliki rumah. Begitu juga orang yang tidak memiliki taubat, maka dia tidak akan memiliki makom dan juga tidak memiliki hal. Nah, sehingga orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus bertaubat, dikejar terus makom taubat ini sampai taubat ini benar-benar menjadi makom dalam tingkatan spiritual orang ini, sehingga setelah taubat itu menjadi makom dalam tingkatan spiritualitasnya, maka dia baru bisa naik kepada tingkatan setelahnya, makom-makom setelah taubat. Wa min kalamihi man ahkama maqama taubatihi hafidhahullahu ta'ala min sa'iri syawahid allati tu'amal. Wa min kalamihi man itu tetap saking kalami para ulama, man utawi sapane wong ahkama kang muwataken sapa man maqama taubatihi ing maqam taubatih. Hafidhahullahu ta'ala hafidhahullahu ta'ala sapa Allah iman min sa'iri syawahid saking sekabehane perkara-perkara kang diberi allati bil amal kan tetap di dalam piro-piro amal. Nah, sehingga hal ini diperkuat oleh kalam para sholihin, para ulama, di mana kata mereka man ahkama maqama taubatihi hafidhahullah ta'ala min sa'iri syawahid allati bil amal. Barang siapa yang menguatkan taubatnya, barang siapa yang benar-benar mengokohkan taubat ke dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dirinya dari semua hal-hal yang merusak amal-amal kita. Nah, sehingga ketika seseorang itu benar-benar taubat dan taubatnya sudah menjadi makom, maka amalan apapun yang dia perbuat, dia melakukan amalan berupa sholat yang wajib atau sholat yang sunnah, atau dia berpuasa, atau dia bersedekah, atau dia mewakafkan barang-barang miliknya dan sebagainya. Maka ketika dia benar-benar taubat, ketika makom taubat itu benar-benar tertancap dan meresap ke dalam dirinya, maka dia ketika melakukan amal-amal tadi, dia tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Maksudnya tidak dikhawatirkan ketika dia sholat, di dalam sholatnya ada riya. Ketika dia sedekah, maka ketika sedekah tidak dikhawatirkan di dalam dirinya terdapat riya, terdapat sombong, terdapat pamer dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang taubat di dalam dirinya itu dia berkurang. Banyak dari makom nizul di dunia yang bagi sahibu bisa irima yang jubu anillahi ta'ala. Nah, kemudian banyak makom dan taubat itu nanti makom nizul itu nyepadani makom nizul di dunia yang baru bukan seseorang iman minsa irima yang jubu anillahi ta'ala saking sekali barang-barang kang kali ini apa makna coba kita. Dan ini makam taubat ini setara dengan zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah tidak suka dengan dunia. Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak suka dengan dunia. Tidak suka itu tempatnya di dalam hati. Kesukaan atau ketidaksukaan itu adanya di dalam hati. Ya karena kenapa suka atau tidak suka itu di dalam hati? Ya karena biasanya manusia itu yang menanti. Ketika bertemu dengan
orang yang tidak disukai, ya maka pura-pura dia itu berbuat baik, pura-pura merayu, pura-pura memuji dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya maka pujian yang berupa ucapan itu ya tidak benar-benar. Itu berbeda dengan orang yang hatinya itu berbeda dengan kesukaan, kecintaan. Ketika kecintaan itu timbulnya dari hati. Kalau kecintaan timbulnya dari hati, maka meskipun di depannya dia itu dicaci maki, dimarahi, dibentak dan lain sebagainya, tapi karena pada hakikatnya hati yang dia miliki itu, hatinya itu sangat mencintai orang yang disebut, maka tidak mengaruh itu semua. Maka az-zuhdu an dunya, ketidaksukaan kepada dunia, ketidaksukaan kepada dunia itu tempatnya ada di dalam hati. Nah makanya kalau kita melihat para ulama terdahulu, para wali terdahulu, ketika kita melihat Syaikhul Qadir Al-Jailani, kemudian kita melihat Syekh Ibnu Arabi, kita perhatikan Syekh Abdul Hasan Asy'adzili dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang di proses awalnya mereka itu untuk menanamkan sifat zuhud, mereka itu sampai dalam berbulan-bulan tidak makan. Selama bertahun-tahun mereka menggunakan pakaian yang compang-camping. Ketika mereka itu dalam proses menanamkan zuhud ke dalam dirinya, mereka itu tidak memiliki tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu ada di hutan. Tempat tinggal mereka itu ada di pegunungan. Tempat mereka itu ada di padang pasir. Kenapa? Ya karena mereka ingin menanamkan maqam zuhud ke dalam diri mereka. Dan sehingga ketika maqam zuhud itu sudah tertancap di dalam dirinya, maqam zuhud itu sudah ditempuh oleh para ulama-ulama tersebut, sehingga setelah maqam zuhud tersebut dilewati, maka dalam kehidupannya para ulama-ulama yang disebutkan tadi, mereka berkelimpangan harta. Jangankan perhiasan, kursi mereka saja terbuat dari emas. Gitu. Jangankan perhiasan, sampai piring, kemudian gelas, sendok dan lain sebagainya itu terbuat dari emas. Kenapa? Ya karena di dalam hati mereka itu sudah tidak ada dunia. Sehingga misalnya ketika semua harta yang melimpah yang ada di tangan mereka itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun mereka itu, hati mereka sama sekali tidak bergerak, sama sekali tidak merasakan kesedihan. Kenapa? Ya karena mereka sudah ridho dengan ketentuan, dengan Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga entah itu mereka dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu mereka dijadikan orang yang kaya, entah itu mereka dijadikan orang yang populer, terkenal di saat jagat, saat dunia, atau mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang tidak terkenal, tersembunyi, yang mereka itu sama saja. Makanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala menyatakan, man ahabbal zuhud fahuwa abdul zuhud, wa man ahabbal khafa fahuwa abdul khafa, wa man abadallaha ta'ala istawa alaihi al-hamu al-khafa. Barang siapa yang menyukai popularitas, maka dia menyembah popularitas. Barang siapa yang menyukai kesepian, maka dia adalah hambanya kesepian. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang menurutnya sama antara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya populer atau menjadikan dirinya orang yang tersembunyi
zuhud. Nah kemudian orang yang zuhud itu orang yang sudah mencapai maqam zuhud di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dirinya dari semua hal yang dapat menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang menancapkan taubat ke dalam dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga amal-amalnya dari semua penyakit. Maka orang yang zuhud di dunia, orang yang tidak menyukai dunia, orang yang membenci dunia, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua penghalang-penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, sehingga kita harus mengejar taubat ini. Jadi yang namanya orang yang bertarekat menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan selesai tugasnya. Nah, maka dalam zikir sekalipun, dalam zikir itu ada zikir yang formal. Apa itu zikir yang formal? Adalah zikir yang sudah menjadi tugas atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Zikir setelah sholat, kemudian atau zikir dengan target tertentu, itu 5.000 atau 13 atau 33.000 terus sampai 70.000 dan seterusnya. Itu formal. Jadi zikir ada zikir qadriyah, zikir qadriyah, kemudian disusul dengan zikir latifah yang 7, kemudian disusul dengan merokokan yang jumlahnya 20. Itu adalah zikir-zikir yang formal. Nah, zikir yang formal ini yang dikerjakan atau dilakukan, dibaca oleh kita, itu tujuannya adalah untuk ini menanamkan terutama maqam yang pertama, maqam taubat yang ada di dalam diri kita. Nah, sehingga ketika kita itu sudah menyelesaikan muraqabah, ketika kita sudah menyelesaikan muraqabah, itu jangan suka, jangan senang dulu. Wah, ya karena materinya masih banyak gitu. Jadi zikir itu baru formalitas. Tapi banyak hal-hal yang harus dikejar, diketahui, dipelajari, bahkan kita harus melaksanakannya. Itu terutama hal-hal yang sifatnya seperti ini, misalnya seperti maqam itu kan harus kita kejar sampai kita itu merasakan bahwa lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau melihat kebiasaan itu, yang namanya taubat berarti taubat dari dosa, ya kan? Entah itu dosa kecil atau dosa besar. Dosa nyolong misalnya, maling, ya berarti itu besar. Kita taubat dari itu. Nah, tetapi kalau orang yang sudah tingkatannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan dosa-dosa itu lagi yang dibahas, tetapi ketika di suatu saat, di suatu waktu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dianggap dosa. Itu sehingga orang yang benar-benar memiliki maqam taubat itu bisa seperti itu. Setiap detik, setiap waktu, setiap nafas, setiap kedipan mata tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini dianggap orang yang berdosa. Nah, ini contoh dari orang yang sudah mencapai maqam taubat. Nah, tapi nggak masalah lah, karena kita orang-orang yang masuk dalam kategori pemula, ya setidaknya kita itu memiliki halu taubat, bukan maqam taubat terlebih dahulu, tapi halu taubat. Kita memiliki kondisi di mana kita bertaubat. Ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ingat betapa banyak dosa yang kita miliki. Nah, sehingga hal ini akan membawa diri kita bahwa kita tidak merasa bahwa kita adalah orang yang soleh, orang yang memiliki banyak amal, orang yang bertakwa, atau orang yang memiliki ilmu dan lain sebagainya. Nah, sehingga kembali pada
batasan di mana taubat dalam amal atau makam taubat itu harus selalu kita kejar. Gitu. Kita lanjut. Wa hatta al istiqamati fit taubat li annahu mata kana fit taubati wijajun in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu fa yasiru binahu muhalhalan. Kaman bana haid lahu minal ladhi al-yabis biwaidin. Nah, kemudian di dalam wasiat Syekhul Al-Maktumi rahimahullah taala di sini menyebutkan alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubah. Wajib atas kamu wahai saudaraku untuk istiqomah di dalam taubat. Nah, kenapa di sini menyebutkan istiqomah? Nah, Syekh Abdullah Basyari menyebutkan wa hatta alal istiqomati fit taubati. Syekh Abdullah Basyari memotivasi mu'alif Syekh Al-Maktumi rahimahullah ta'ala memotivasi agar kita itu beristiqomah, berkonsisten dalam taubat, karena di annahu mata makana fit taubati wijadu in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu. Ya, karena kapanpun ketika di dalam taubat kita itu terdapat sifat melengkung atau membelok, ya maka hukumnya itu akan berpengaruh kepada makom-makom setelahnya. Jadi makom di dalam paripurna itu kan banyak. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah wudhu, yang ketiga adalah warok misalnya. Jadi seseorang itu ketika ingin memperbaiki makom taubat, ya kan? Tetapi makom taubat itu belum benar-benar totalitas, belum benar-benar penuh 100%, lengkap 100%. Nah, kemudian dia itu ingin pindah kepada makom setelahnya, misalnya makom zuhud. Jadi makom zuhud itu tidak akan bisa sempurna ketika makom taubat itu belum sempurna. Ketika di dalam makom taubat itu terdapat kekurangan, ya maka makom zuhud itu juga akan terdapat kekurangan. Nah, sehingga seperti orang yang memiliki bangunan, ya kan? Dia membangun sebuah rumah di mana dindingnya itu hanya sekedar menata bata, jadi bata dengan tumpuk. Jadi antara satu bata dengan bata yang lain itu tidak dilapisi dengan adukan semen dan pasir, dan air tentunya. Nah, sehingga ketika sudah kering, orang yang menyusun dindingnya tapi hanya menyusun bata dari bawah ke atas, ya maka pasti dinding itu akan mudah dirobohkan ketika ditendang aja, ya, atau didorong aja, itu pasti bakal runtuh. Kenapa? Ya karena tadi harusnya antara satu bata dengan bata lainnya itu, bata yang satunya harus ada pelengkap, harus ada pelengkap adukan yang terdiri dari semen, pasir, dan air. Nah, ketika tak ada, cuma hanya menyusun bata, ya susah, akan dapat dirobohkan. Begitu juga dengan orang yang belum menyempurnakan makom taubat ke dalam dirinya, kemudian dia itu berpindah kepada makom setelahnya, makom zuhud, maka zuhudnya itu tidak akan sempurna, akan kurang. Itu. Qala Sayyidi Muhammad ibn Anan rahimahullahu ta'ala, man istaqama fi taubatihi anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'lam. Wa man lam yastaqim fiha la yashuddu min taubati anil huduri rahihatan wa la yaqdiru ala ri'ayati khatirihi abadan.
bal taghlibu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi sholatihi. Wa ta'amal qawluhu ta'ala lil ma'subil akbar sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Qala Sayyidi, qala ketika sahabat Sayyidi Muhammad ibnu Anas rahimahullahu ta'ala, man utawi sahabat Allah istaqam akan istiqomah sahabat ditaubat di dalam taubat teman anil ma'asi saking piro-piro maksiat, irtaqa mengkomukan sahabat ila taubati maring taubat ing pun lima saking sahabat-sahabat barang layak ing para istiqomah. Waman lan utawi sahabat Allah lam yastakim kang orang istiqomah sahabat biha ing dalam taubat la yajum mongko orang mampu orang ngampu sahabat minat taubati saking taubat alil kudumi saking pira-pira perkara orang penting orang lan ing ambu wala yakiru lan orang kuasa sahabat ala ra'an ri'ayati khatirihi ing atase karsa khatire man abadan ing dalam selawase balik tajribu kapran alaihi ing atase man apa kuatul ma'asi apa pira-pira lintasan kemaksiatan hatta fi sholatihi sehingga ing dalam sholate man. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibnu Anas rahimahullah taala. Beliau adalah salah satu guru dari Syekh Abdullah Asy'ari. Beliau pernah mengatakan, man istaqama fi taubatihi anil ma'asi, dan barang siapa yang beristiqomah, barang siapa yang konsisten dalam taubat. Taubat dari apa? Taubat dari kemaksiatan, baik yang dosa besar atau dosa yang kecil. Ketika seseorang itu sudah beristiqomah di dalam taubat dari maksiat-maksiat yang besar atau yang kecil, maka dia akan naik kepada taubat min kulli ma la ya'ni, dari sebuah perkara yang tidak penting. Barang siapa yang taubat, barang siapa yang beristiqomah di dalam taubat dari sebuah kemaksiatan, maka akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada taubat dari sesuatu yang tidak penting. Termasuk sesuatu yang tidak penting itu apa? Misal ketika seseorang itu ngaji di majelis tapi ngobrol sendiri, ID akun ID nah itu kan tenang. Ketika seseorang itu istiqomah dalam taubat dari semua maksiat dosa yang kecil atau maksiat yang besar. Nah maka nanti ketika dia sudah beristiqomah, ketika dia sudah konsisten taubat dari semua kemaksiatan, maka perkara-perkara yang tidak penting dia akan mentaubatinya. Jadi misalnya ketika ngobrol kalau tidur gitu kan, ngobrol nggak jelas yang nggak ada faedah yang kembali baik dunia atau akhirat, itu dia sudah dengan sendirinya dia tidak mau lagi, sehingga dibanding atau ketika dibandingkan antara ikut ngaji atau ngobrol dengan temannya, dia lebih milih ngaji. Kenapa? Ya karena kalau ngobrol biasanya ngobrol tentang itu aja gitu. Gimana kabar, gimana bisnis dan lain sebagainya itu kan. Nah, tetapi ketika seseorang itu memang sudah benar-benar istiqomah di dalam taubat dari maksiat, maka dengan sendirinya dia akan menghindari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berfaedah baik dunia atau di akhirat, gitu. Dan seterusnya, waman lam yastaqim fiha la yashu'u min at-taubati anil huduri wa al-ihsan. Tetapi ketika seseorang itu tidak beristiqomah di dalam taubat, entah itu istiqomah di dalam taubat dari maksiat-maksiat atau istiqomah di dalam taubat dari hal-hal yang tidak penting, ya maka orang yang seperti ini la yashu'u min at-taubati anil huduri wa al-ihsan, maka sama sekali dia tidak akan merasakan baunya taubat. Jadi
di hadapan orang-orang dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang taubat, tapi dia tidak istiqomah, tidak konsisten dalam bertaubat. Jadi kan salah satu konsisten di dalam taubat itu apa? Ya, dengan berzikir misalnya. Dengan berzikir, dia mengaku kepada orang-orang, saya itu adalah orang yang banyak dosa, sehingga saya ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian caranya apa? Ya udah, sebagai bukti bahwa saya itu adalah benar-benar orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya berzikir, memperbanyak zikir. Mudah-mudahan dengan banyaknya zikir yang saya lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang pernah saya perbuat. Nah, meskipun pada hakikatnya zikir itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan apa-apa, tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena diampuninya taubat, diampuninya dosa, diterimanya amal dan lain sebagainya, itu bergantung kepada fadl dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang yang hanya berpura-pura di dalam taubat, beristiqomah dalam bertaubat, dia saja tidak mau untuk bertaubat. Nah, kemudian mengaku-ngaku di hadapan orang-orang bahwa dia adalah orang yang bertobat, maka orang yang seperti ini itu adalah orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Wala yaqdiru ala riayati khairihi abadan, dan dia tidak akan mampu untuk menjaga lintasan-lintasan hatinya. Jadi orang yang tidak beristiqomah di dalam taubat, dia suka bersuudzon kepada orang lain, selalu bersuudzon kepada orang lain. Setiap ada orang yang datang kepadanya, oh ini mah cuma merayu. Orang yang dia ada seseorang yang berbuat baik kepada dirinya, dia orang yang nyogok gitu. Atau ketika orang lain itu berbuat baik kepada dirinya, ya itu hanya berpura-pura dan lain sebagainya, sehingga tidak ada satupun orang yang selamat dari pandangan buruk yang ada dalam dirinya. Setiap orang yang dia lihat, pasti yang dia lihat adalah keburukan dari orang tadi. Itu bukan ketika setiap kali dia melihat orang, yang dipandangnya adalah perbuatan baik yang dia lakukan kepada dirinya. Tidak seperti itu. Maka orang yang tidak bertaubat, orang yang tidak beristiqomah di dalam taubat, dia tidak akan mampu untuk menjaga lintasan-lintasan hatinya. Baltaglibu alaihi khawatir ma'asi hatta bisolat. Bahkan yang lebih marah lagi, ketika dalam keadaan sholat itu dia terlintas hatinya untuk melakukan maksiat. Ketika dalam sholat, di mana sholat itu adalah satu ibadah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan wajumilat qurratu aini bis sholat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal yang sangat membahagiakan saya itu ada di dalam sholat. Tetapi ketika orang yang tidak beristiqomah di dalam taubat, bahkan di dalam keadaan sholat pun dia ingin melakukan maksiat, terlintas di dalam hatinya untuk berbuat maksiat. Ketika di dalam sholat, oh iya, saya ingat bahwa tetangga itu punya durian dan pohonnya itu gak dijaga. Udahlah, nanti habis sholat saya itu nungguin duriannya tetangga itu. Jadi meskipun di dalam sholat itu tetap selalu terlintas untuk melakukan kemaksiatan gitu. Nah, sehingga itu sangat parah. Nah, sehingga untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, Syekh Ibrahim Al-Maghribi rahimahullah ta'ala memerintahkan kepada kita, memberikan solusi kepada kita agar kita itu beristiqomah di dalam taubat. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala lil ma'sumil akbar sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin jemaah pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin ya rabbal alamin.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.